Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar di program Indonesia Layak Anak atau Idola di edisi hari ini, Minggu 15 Maret 2026. Tentunya Kak Dela nggak sendiri untuk pagi menjelang siang ini ya. Kita sudah kehadiran bersama kedua kakak-kakak cantik dan tentunya prestasinya banyak banget, dan kita bakal ngobrolin tentang produktif di usia dini. Tentunya ini bisa membuka jendela masa depan yang gemilang ya. Di studio kita sudah hadir bersama Miss Little Tionghoa Indonesia Pariwisata dan Favorit 2025, ada Brittany J. Chandra. Selamat pagi Brittany. Selamat pagi, Kak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Tentu saja baik, Kak. Kamu tuh kayak di drama-drama dracin banget ya, cantik banget, ngeliat asli ini ya. Sehat kamu ya? Iya. Sehat. Selain ada Brittany, ada juga Icon Model Academy 2025 dan sekaligus top model hijab muslimah Sumsel 2024, ada Hanania Hasiba Ramadhani. Selamat pagi Hanania. Pagi, Kak. Kamu panggilannya apa? Hana. Hana. Sehat kabarnya Hana? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nanti kita mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti bakal ngobrol sama Hana terus sama Brittany juga. Dan siaran ini secara live juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terus Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi kami RRI Digital dan bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui rri.co.id. Jangan lupa yang mau bergabung ya, bisa di line telepon di 0711369977 atau juga melalui line WhatsApp kami di 082179279090. Sebelum kita ke Hana untuk ngobrol-ngobrol, kita ke Brittany dulu. Ini merupakan Miss Little Tionghoa Indonesia Pariwisata tahun 2000 dan Favorit 2025 ya. Bisa pakai bahasa Tionghoanya nggak sih untuk perkenalan diri? Tentu saja bisa. Boleh, coba dulu kenalan diri dulu. 大家好，我的名字叫 Brittany J. Chandra，我今年10岁，我住在机港，谢谢大家。 Artinya apa nih artinya? Coba diartiin. Halo semuanya. Halo. Kenalkan, nama saya Brittany J. Chandra. Usia saya saat ini 10 tahun dan saya tinggal di Palembang. Terima kasih Terima semuanya. kasih Brittany. Brittany kan sudah kelas berapa sekarang Brittany? Kelas 5 SD. 5 SD, sekolah di mana? Sekolah di Ignatius Global School. Oke, di Ignatius Global School ya, kelas 5 SD. Kalau boleh tahu cita-citanya apa sih Brittany? Cita-citanya ingin menjadi desainer. Wow, pengen jadi desainer ya. Kalau boleh tahu, Brittany kan Miss Little Tionghoa Indonesia Pariwisata dan Favorit 2025, berarti tahun lalu ya. Boleh cerita nggak pengalamannya waktu ikutan Miss Little Tionghoa gimana? Tentu saja saya persiapan untuk mengikuti Miss Little Tionghoa Indonesia 2025. Yang saya siapkan adalah mulai dari catwalk, public speaking. Nah, untuk belajar bahasa Tionghoanya sendiri siapa yang ngajarin? Ikut kursus atau mami yang ngajarin? Mami. Mami ya. Nah, ini kan ikut persiapannya udah dari modeling, terus juga public speaking. Memang sebelumnya Brittany ini hobi di dunia catwalk atau sebelumnya memang mami yang nyuruh kamu harus ada di dunia permodelan gitu? Tentu saja saya hobi. Memang Brittany yang suka gitu ya? Iya. Boleh tau nggak dari usia berapa sih Brittany hobi tampil atau catwalk gitu? Dari 9 tahun. Umur 9 tahun? Itu gimana ceritanya? Karena ngeliat ada kakak-kakaknya sebelumnya atau Brittany suka nonton YouTube atau suka nonton TV? Aduh, pengen deh tampil kayak kakak itu. Karena menurut saya itu unik dan melatih kepercayaan diri anak. Oh, awal-awalnya Brittany malu nggak buat tampil atau memang beda nih? Memang dunianya Brittany tuh di dunia panggung gitu? Pastinya awalnya sedikit. Sedikit ini ya, ada demam-demam panggung juga ya. Masih ingat nggak pertama kali tampil Brittany tampil di mana? Nggak terlalu inget ya karena udah lama juga ya Brittany ya. Kalau terakhir tampil di mana nih Brittany? Terakhir saya tampil di
di acara Putri Indonesia Putri Indonesia tahun? tahun 2026 Oh baru berarti ya Britney ya? di Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan gimana? Ketemu kakak-kakak senior lah ya. Gimana ceritanya Britney? Happy nggak? Iya, tentu saja saya senang karena dapat memulai pengalaman. Pengalaman baru ya. Nanti ke depan pengen juga nggak sih kayak kakak-kakak Putri Indonesia atau maunya ke langsung Miss Universe aja gitu? Mungkin nanti. Mungkin nanti ya, oke. Nah kita ke Hana dulu deh sebagai ikon model Akademi 2025 dan top model hijab muslimah Sumsel 2024. Kalau Hana sendiri sekarang udah kelas berapa Hana? Udah kelas 2. Kelas 2 apa tuh? SD? 2 SD. Sekolah di mana Hana? SDIT Al-Furqon. Di Al-Furqon. Oke, gimana awal-awalnya ikutan Icon Model Academy 2025 dan sempat juga terpilih ya sebagai top model hijab muslimah Sumsel 2024. Kita ke 2024 dulu. Top model hijab muslimah itu gimana ceritanya? Gimana ya? Siapa yang nyuruh waktu itu? Itu papa. Papa yang nyuruh. Ini Hana ada pemilihan nih mau ikut nggak gitu ya? Iya. Terus kamunya mau? Ya mau aja. Mau aja ya. Dulunya gimana Hana? Memang Hana juga hobi sama kayak Britney memang passionnya di dunia model atau Hana karena papa yang nyuruh waktu itu? Itu papa yang nyuruh. Awalnya papa yang nyuruh karena kayaknya seru ketemu teman-teman baru jadi kayaknya tambah enak gitu ya. Nah kalau jadi Icon Model Academy 2025 itu gimana? Papa yang nyuruh juga atau kamu yang udah memilih jalan sendiri? Papa yang nyuruh juga. Masih papa juga yang nyuruh. Seru nggak? Seru. Seru. Terus gimana pemilihannya? Ya senang. Seneng ya? Di Palembang juga ya? Ya. Paling seru ikutan Icon Model Academy 2025 atau waktu jadi top model hijab? Top model hijab. Kenapa? Ya seru aja. Seru aja. Temennya banyak ya? Iya. Temennya banyak. Masih ingat nggak? Hana waktu pertama kali tampil di mana? Kalau nggak salah Di mana? di mall kah? ya Di mall ya, pertama kali tampil. Oke. Nah, Britney kan kegiatannya banyak ya. Kalau boleh tahu Kak Dela, Britney selain sekolah ada ikut-ikut apa lagi kalau Britney? Tentu saja saya mengikuti les modeling Les dan modeling, juga terus apa lagi? les musik dan menari. Les musik sama les menari. Kamu sukanya musik juga? Iya. Musik yang gimana kalau Britney? Tentu saja saya menyukai memainkan biola. Oh, kamu pemain biola. Itu memang suka atau mami yang juga yang nyuruh? Tentu saja saya hobi. Oh, memang suka musik sama suka nari. Kalau nari sukanya apa nih? Ada modern dance atau traditional dance? Sukanya yang mana? Kalau nari saya suka dance K-pop. Dance K-pop. Siapa K-pop yang kamu suka? IVE. Apa? IVE. Bukan Blackpink ya? Bukan. Nah, kalau Britney kan banyak nih kegiatannya. Tadi ada les vokal ya. Iya. Terus juga les nari sama les modeling sama sekolah. Ngatur waktunya gimana sih Britney? Tentu saja saya akan mengatur waktu untuk belajar dan juga waktu untuk les. Terus mainnya kapan Britney? Tentu saja saya akan memberi waktu nantinya. Oh, ada waktu bermain juga kan? Kamu kan sibuk banget. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa ngomong sama orang tua, aduh mami aku capek banget, pengennya liburan atau nggak ikut dulu, pernah nggak? Belum ya, karena ngejalaninnya happy ya. Kalau Hana sendiri gimana Hana? Kegiatannya apa aja selain sekolah? Terus ada ikut les-les juga nggak? Ada Les apa tuh? dance, Dance? Terus? sama nyanyi, Mm-mm. modeling, Banyak. Kalau nyanyi sukanya lagu apa? lagu
Sedia aku sebelum hujan. Oh, sedia aku sebelum hujan. Kalau dance, kalau Britney kan sukanya yang K-pop dance. Kalau kamu sukanya apa? Semuanya. Semuanya, tradisional suka, modern dance juga suka ya. Oh, ini memang banyak berprestasi banget ya. Nah, kalau Hana sendiri cara ngatur waktunya gimana Hana sama sekolah, sama seabrek kegiatan tadi? Ya ada waktu sekolah, ada waktu les juga. Pembagian waktunya ini ya. Teratur ya, tapi pernah nggak kayak tadi Kak Dela nanya sama Britney, pernah capek nggak sih ngejalanin hari-harinya karena masih muda, masih kecil, terus aktivitasnya banyak banget, Kak Dela aja kalah. Gimana waktunya? Pernah capek, pernah enggak? Pernah capek, pernah nggak? Bosen nggak? Enggak. Enggak ya, asik ya, ketemu sama teman-teman, terus juga banyak kegiatan juga ya. Nah ini kan cara kalian untuk mengatur waktu sama dari belajar, terus juga aktivitas lainnya. Dukungan orang tua gimana Britney? Mami papinya? Tentu saja orang tua saya memberikan saya support seperti semangat dan juga menyupport saya di setiap waktu. Oh, contohnya mami nganter kemana-mana gitu ya. Kalau Hana gimana? Orang tuanya ngedukung juga nggak? Atau udahlah sekolah aja deh Hana? Ngedukung juga. Ngedukung juga. Jadi happy ya dapat dukungan orang tua juga ya. Oke, kita ada di YouTube channel sama sih. Oke, terima kasih untuk WhatsApp chat live-nya ya di YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang. Nanti kita terima telepon ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya sama Hana sama Britney, kita break dulu sebentar. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Indonesia Layak Anak. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan kuasa, ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Ni hao, saya berada di atas daratan Cina. Di bawah saya terbentang The Great Wall yang terkenal itu. Kabarnya, tembok Cina ini panjangnya ribuan mil. Sekarang saya berada di atas India. Saya melihat bangunan putih yang indah sekali. Namanya Taj Mahal. Konon istana ini dibangun sebagai hadiah raja untuk permaisuri yang paling dicintainya. Jadi Taj Mahal ini seperti lambang kasih sayang. Yuk naik lagi. Oh sungguh senangnya lintasi bumi, oh indahnya dunia. Assalamualaikum. Saya di atas Timur Tengah, tepatnya di negara Mesir. Saya melihat terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dengan Laut Merah. Kemudian saya melihat piramid, bangunan karya zaman Faraon.
Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa. Ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya melintasi bumi, oh indahnya dunia. Avwa, saya di atas kota Paris sekarang. Saya melihat menara Eiffel yang menjulang. Kemudian saya ke selatan. Di atas kota Roma, saya melihat menara miring Pisa dan bangunan-bangunan lain yang bersejarah. Oke, arrivederci. Langit biru, awan putih, terbentang indah, lukisan yang kuasa. Ku melayang di udara, terbang dengan balon udaraku. Oh sungguh senangnya melintasi bumi, oh indahnya dunia. Oh sungguh senangnya melintasi bumi, oh indahnya dunia. Hore, saya kembali pulang. Senang deh rasanya melihat keindahan milik kita sendiri. Bali, Borobudur, Danau Toba, pokoknya kesemuanya itu tidak kalah menarik deh dari yang kita lihat di negara lain. Oke teman-teman, pesan saya, kita harus bangga dengan milik kita sendiri. Bye-bye. Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang pendengar. Masih di program Indonesia Layak Anak dan masih bersama Miss Little Tionghoa Indonesia Pariwisata dan Favorit 2025 ada Britney. Masih semangat Britney? Tentu saja masih. Masih ya, oke. Bersama Hana Nia Hasiba Ramadhani, ini juga merupakan Icon Model Academy 2025 dan merupakan top model hijab muslimah Sumsel 2024. Masih semangat Hana? Masih. Masih, kita terima telepon dulu ya. Ada pendengar kita yang bergabung di line telepon di 0711369977. Selamat Pro 1, selamat siang. Selamat siang Mbak Dela. Selamat siang. Dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Virgo Mbak Dela. Pak Virgo di Banyuasin ya. Iya Mbak Dela. Iya, silakan Pak Virgo. Di sini bersama adik-adik cantik ada Britney, ini Miss Little Tionghoa Indonesia Pariwisata dan Favorit 2025, dan ada Hana sebagai Icon Model Academy 2025 dan top model hijab muslimah Sumsel 2024. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Dela. Pagi Britney dan juga Hana. Pagi. Ini udah mendekati siang ya, tapi semangat pagi yang kakak dengar dari kalian berdua luar biasa banget nih. Bangga banget pasti orang tuanya ya. Terutama mungkin papa mamanya Britney dan juga papa mamanya Hana ya. Iya. Nah, ini kakak mau nanya nih sama Hana sama Britney nih. Ini kan menarik ya, prestasinya di usia dini sudah luar biasa banget ya. Sudah top model, sudah jadi Miss Little Tionghoa Indonesia. Nah, boleh dong dibagi tips-tipsnya, terutama mungkin buat kakak kali ya yang pengen juga nanti punya anak, pengen punya putri juga kayak kalian yang cantik-cantik, yang pinter-pinter gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa dibagiin? Karena kan memang kan rata-rata kalau anak-anak sekarang kan suka main handphone gitu ya. Baik juga sebagian juga malas belajar. Nah, mungkin Hana sama Britney mungkin punya tipsnya nih dibagiin sama adik-adik kita di sini gitu ya, yang mungkin juga bisa menginspirasi biar nanti
minimal juga bisa berprestasi kayak kalian berdua. Mungkin itu aja Mbak Dea. Terima Oke. kasih banyak ya. Terima kasih Pak Virgo di Banyuasin. Mungkin Brittany dulu deh, boleh dijawab Brittany. Ada tipsnya nggak? Tentu saja kita harus melatih kepercayaan diri anak mulai dari belajar catwalk dan juga melatih anak di panggung. Di panggung, terus juga di rumah. Tapi kalau Brittany kan, kalau tadi Pak Virgon bilang nih, kalau anak-anak seumuran kalian kan paling sering banyak main handphone, main gadget. Tapi kalau untuk Brittany sendiri, berapa sering sih main handphonenya? Tentu saja anak-anak harus belajar untuk membagi waktu untuk bermain handphone. Tapi nggak terlalu sering kan main handphonenya ya. Pernah nggak orang tuanya marah, Brittany kamu harus belajar, jangan main handphone terus, atau Brittany lebih banyak belajarnya daripada main handphone? Belum benar. Belum pernah kena marah gitu ya, belum pernah dimarahi gara-gara handphone. Tapi kalau untuk Brittany sendiri ada pesan juga nggak sih sama teman-teman atau tipsnya biar jangan main handphone terus, tapi pelajarannya harus pinter, terus juga aktif kayak di dunia modeling, catwalk dan lain-lainnya? Tentu saja kalian harus membagikan waktu bagaimana kalian bermain handphone dan juga waktu untuk belajar. Terus? Dan juga Jangan sering-sering main handphone ya, nanti matanya rusak ya Brittany ya. Oke, kalau Hana gimana Hana? Apa tuh? Yang tadi Pak Virgo bilang ada tipsnya juga nggak sih biar teman-teman di rumah ini biar bisa kayak kalian berprestasi terus nggak banyak main gadgetnya. Harus belajar terus Terus sama belajar apa lagi nih? belajar Kalau Hana ini ya banyak main HP, main gadget juga nggak di rumah? Atau enggak nih? sering Sering juga main HP gitu ya. Tapi nggak mengganggu jam sekolah kan? enggak. Oke, jadi itulah tipsnya dan oke. Jadi kalau yang mau nanya-nanya lagi boleh di line telepon kami di 07113699977 atau melalui line WhatsApp di 082179279090 ya. Jadi siarannya masih di live YouTube channel kami di Pro 1 RRI Palembang. Terus juga bisa melalui RRI Digital, bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Kita balik lagi ke Brittany. Brittany, kalau tadi cita-citanya pengen jadi desainer. Nah, boleh cerita nggak kok bisa mau jadi desainer? Kalau orang kan banyak ditanya, kamu mau jadi apa? Kebanyakan pengen jadi dokter, insinyur. Tapi kenapa kamu bisa kepikiran mau jadi desainer? karena menurut saya itu unik dan juga lebih modern. Lebih modern. Tapi kamu dari sekarang udah apa ya? Pinter gambar nggak sih? Kayak sketsa baju atau memang hobi gambar juga? Sedikit apa? Lebih sedikit ini ya. Tapi kalau misalnya pengen jadi desainer, pengennya bikin baju apa sih? Kayak gaun gitu. Gaun gitu, dress gitu ya. Tapi didukung nggak sama orang tua kamu jadi desainer? Iya, didukung. Didukung juga ya. Oke. Kalau Hana tadi pengennya jadi apa cita-citanya Hana? Kadela lupa tadi nanya. Kamu pengen jadi apa? Pengen jadi dokter hewan, Kenapa dokter hewan? soalnya suka sama hewan-hewan. Sukanya apa? Semua hewan. Buaya juga ya? Ular nggak takut? Nggak takut sama hewan-hewan gitu ya? Enggak. Oke, nah untuk Anda yang mau nanya-nanya ini kita ke pertanyaan lagi ya di 0821792790. Selamat siang Kak Brittany, selamat siang juga Kak Hana. Boleh cerita dong selama manggung paling bahagia pernah tampil di mana? Kak Brittany dulu, yang paling berkesan ya. Tentu saja saya senang karena telah diberikan kesempatan di beberapa panggung. Di mana salah satunya? Salah satunya seperti yang saya bicarakan tadi di Putri Indonesia di Putri Sumsel Indonesia 2026 dan juga menjadi juri di Akademi Hotel. Oh, kamu juga pernah jadi juri? Oke, nanti kita tanya-tanya lagi ya. Kita terima telepon dulu ya. Ada yang bergabung di 0711369977. Pro 1, selamat siang.
Selamat siang. Siang, Kak. Dengan siapa nih, Kak? Ini dengan Ibu Zahra, Ibu Mbak, Ibu Zara di Pak Jo. Pak Jo. Silakan Bu Zara. Iya, halo adik-adik. Ini Ibu Halo, selamat tanya siang ya. Kak. Iya, mau tanya, kan Ibu juga punya anak kayak seumuran kalian, tapi anak Ibu tuh kadang suka males di rumah aja gitu kan. Nah, ada nggak sih tips dari kalian tuh supaya anak Ibu tuh bisa aktif juga kayak kalian gitu loh? Oke, segitu aja Ibu. Iya, gitu aja, Terima Mbak. kasih Bu Zara di Pajo. Nah, ada teman mungkin kalau misalnya Britney punya temen nih yang males banget cuma di rumah atau main HP. Britney mau bilang apa sama temennya? Tentu saja sebagai ibu kalian harus memperingati anak dan juga menyuruh anak untuk membagi waktu untuk belajar dan juga bermain handphone. Jangan main handphone terus ya. Harusnya di usia dini kayak Britney sama Hana itu harusnya tampil, ikut kegiatan-kegiatan yang bisa membuka mata juga ya. Bahwa kalau dunia itu luas banget ya. Bener nggak? Iya. Kalau dari versi Hana gimana? Kalau punya temennya males beda kayak kalian. Mau bilang apa? Pesannya apa? Pesannya untuk orang tua harus ajak main terus anak, sama jangan ajak main handphone terus. Handphonenya diambil ya. Jadi biar bisa ikut kegiatan yang lain juga. Tapi kalau misalnya untuk menurut Britney sendiri, tadi kan cita-citanya mau jadi desainer ya. Kalau selain desainer pengennya jadi apa nih Britney? Sekarang mungkin hanya menjadi desainer saja. Mungkin nanti ada mau jadi apa lagi. Ikutin alur aja, tapi untuk sejauh ini masih pengen jadi desainer ya. Nah, ini ada pertanyaan masuk lagi ya dari Kak Ajis di Sukabangun. Selamat pagi Kak Britney dan Kak Hana, mau tahu dong suka dukanya di dunia modeling apa aja? Ada cerita lucu nggak waktu manggung atau waktu tampil? Kak Britney dulu, pernah ada kejadian lucu nggak waktu tampil? Tentu saja selama ini belum. Belum ada, atau amit-amit ya, misalnya sepatunya patah atau telat, ada nggak? Belum ya, berarti konsisten banget ya, harus on time banget ya kalau Britney. Kalau Hana, ada kejadian lucu nggak? Atau yang menurut Hana tuh nggak bisa dilupain sampai sekarang waktu tampil? Ada. Apa tuh? Waktu itu Hana lagi modeling. Habis itu pas pengen turun tangga malah jatuh. Pakai sepatu berapa senti kamu sayang? 2. 2 senti. Oh jadi jatuh, tapi nggak apa-apa ya, pelajaran ya, biar besok-besoknya harus hati-hati gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih yang masuk dari Mbak Dwi di Pelaju. Mau nanya dong sama Hana sama Britney, pengalamannya pakai sepatu waktu tampil paling tinggi pernah pakai ukuran berapa? Kalau Britney pernah pakai ukuran berapa nih Britney? Tentu saja saya pernah memakai sepatu 15 cm. 15 cm Britney, serius? Nggak sakit kakinya? Enggak. Pernah ini nggak? Oleng-oleng juga nggak? Mungkin sedikit. Mungkin ya, sedikit awalnya. ya. Jadi sepatu paling tinggi di rumah berapa ukurannya selain 15? Atau 15 itu udah paling tinggi? 15 dan 10 cm. Wow, tapi sehari-hari nggak dipakai dong ya? Waktu tampil aja ya? Wah luar biasa. Kalau Hana sepatu paling tinggi berapa? 12. 12. Pernah oleng juga nggak makainya? Enggak, Enggak. langsung bisa. Oh langsung bisa. Nah sebenarnya kalau bikin sepatu, pakai sepatu tinggi tuh sakit nggak sih di kaki kalau Britney? Kalau saya sih enggak, mungkin beberapa merasa sakit. Ya, Oh iya, mungkin awalnya. beberapa awal sakit. Nah Britney dan Hana ini kan model gitu ya, top model bisa dikatakan seperti itu. Kalau untuk Britney dan Hana juga ngatur pola makan nggak sama olahraga? Kalau Britney gimana? Kalau saya sih tetap seimbang ya. Tetap seimbang. Makanannya diet nggak? Enggak. Nggak diet gitu ya. Terus kalau olahraga gimana? Ada waktu olahraga juga nggak? Tentu saja sama ini belum, mungkin nanti saya akan mengatur lagi. Oh gitu. Hobinya makan apa sih Britney? Kalau saya, hobi saya nasi goreng. Nasi ayam. goreng. Beli atau bikinan mami? Beli. Beli ya. Kalau Hana gimana? Hana juga ngatur pola makan juga nggak? Misalnya nggak boleh makan gorengan atau nggak boleh minum es gimana?
Ngatur. Gimana ya? Ngatur juga. Terus paling suka makan apa sih, Ana? Paling suka makan sushi sama takoyaki. Ih, enak-enak banget. Nah, kita ke pertanyaan lagi ya. Ada pertanyaan masuk di 0821792790 dari Naura di Palembang. Halo kakak-kakak cantik. Aku nonton kalian di YouTube, cantik-cantik banget. Mau nanya nih, kalau misalnya Kak Britney sama Kak Hana, gimana sama teman-teman sekolahnya? Ada nggak sih yang iri atau yang sirik sama kegiatan kalian yang seabrek itu? Dari Kak Nora. Dari Britney dulu, teman-temannya gimana nih di sekolah? Tentu saja beberapa teman saya baik, mungkin yang belum saya ketahui mungkin ada. Tapi selama ini menjalin hubungan baik ya. Oke, kalau Hana sendiri? Ada satu. Ada ya yang bilang, kamu sibuk banget. Tapi kalau suka tampil suka izin juga di sekolah? Enggak. Enggak ganggu jam sekolah ya? Oke. Nah ke depan ini kalau dari Britney sendiri ada kegiatan apa sih Britney? Atau ada rencana tampil? Atau malah kayak bikin video-video di Instagram atau juga di media sosial Britney? Ada rencana-rencana gitu juga gak sih? Tentu saja untuk sekarang saya belum ada. Belum ada rencana Iya. ya. Tapi kalau dari Hana bikin konten-konten? Bikin konten. Iya, ada juga nggak kayak di media sosial? Ada. Ada rencana juga. Tentang apa sih? Tentang kegiatan sehari-hari, ngevlog kah atau gimana? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Itu sesuai papa. Oh sesuai papa, pokoknya papa ya. Yaudah nanti kita break dulu ya. Dan jangan kemana-mana pendengar. Tetaplah bersama kami terus. Nanti di segmen terakhir kita mau tanya pesan-pesannya untuk pendengar kita yang mungkin di rumah banyak sebenarnya kepengenan berkegiatan juga kayak mereka tapi malu gitu ya. Nanti kita bagi-bagi tips kira-kira kalau untuk percaya diri seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di program kami di Indonesia Layak Anak. Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan. Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz, Pro 2 91,6 MHz, Pro 4 88,4 MHz, Pro 5 89,2 MHz, Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz, Stasiun Relay 4 Lawang 98,9 MHz, Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz, Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz. RRI Palembang. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kilau Pancasila,
Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogyanya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Kilau Pancasila. Indonesia Layak Anak, program edukasi untuk mengetahui betapa pentingnya masyarakat mewujudkan lingkungan yang layak, anak terbebas dari kekerasan, akses pendidikan, kesehatan, ruang bermain yang aman. Dapat Anda ikuti melalui acara Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang FM 92,4 MHz. Terima kasih Anda terus bersama kami di program Indonesia Layak Anak, dan di segmen terakhir kita mau nanya lagi deh sama Brittany dan Hana, dan tentunya terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kita ke Brittany dulu, Miss Little Tionghoa Indonesia Pariwisata dan Favorit 2025. Dalam waktu dekat apa nih proyeknya dari Brittany? Apa ada mau nampil lagi atau mau ikut kegiatan yang lainnya? Mungkin untuk sekarang belum, saya akan menjadwalkan nanti. Oh, nanti bakal dijadwalin ya. Oke, kalau Hana gimana? Dalam waktu dekat apakah akan ikut audisi yang lain atau akan tampil yang lain? Ada Apa tuh? lomba fashion show Lomba fashion show lagi. Di mana tuh? di Opi Mall. Oh, di Opi Mall. Oke. Nah, ke Brittany lagi nih. Brittany, sekarang waktunya Brittany kasih pesan sama teman-teman yang sekarang lagi dengerin Pro 1 yang kepengen banget berprestasi di akademik, terus juga di hobi. Silakan Brittany. Halo teman-teman, saya Brittany J. Chandra, Miss Little Tionghoa Pariwisata dan juga Favorit Indonesia 2025. Saya mengajak anak-anak semua untuk raihlah potensi dan mengejarlah mimpimu di masa depan nanti. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Brittany. Brittany, kalau boleh tahu media sosialnya apa nih? Mungkin teman-teman yang lagi di rumah pengen lihat kegiatan Brittany apa nih? Untuk mengetahui kegiatan saya selanjutnya, yuk follow sekarang juga akun Instagram saya Brittany.JCH. Oke, boleh sekali lagi Brittany. Brittany.JCH. Oke, kita ke Hana. Hana gimana Hana? Pesan-pesannya buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 1.
Jangan malas dan selalu belajar. Selalu belajar. Oke. Untuk media sosialnya? Hanania Hasiba Ramadhani. Boleh ulang Hanania Hasiba Ramadhani. Oke, Hanania Hasiba Ramadhani. Oke, tepuk tangan dulu juga buat Hanania. Terima kasih buat Britney juga. Buat Hana juga sudah waktunya bersama Pro1 untuk pagi hari ini. Nanti kalau ada prestasi lainnya atau habis ikutan yang lainnya nanti mampir ke Pro1 lagi ya. Kita cerita-cerita lagi sama teman-teman di Pro1 ya. Oke, selamat pagi Britney, selamat pagi Hana, selamat beraktivitas. Dadah dulu dong ke kameranya. Dadah. Oke. Nah itu tadi bersama Miss Little Tionghoa Indonesia Pariwisata dan Favorit 2025 ada Britney J. Chandra. Dan bersama Icon Model Academy 2025 dan Top Model Hijab Muslimah Sumsel 2024 ada Hanania Hasiba Ramadhani. Terima kasih banyak waktunya teman-teman pendengar Pro1 yang sudah dengerin. Yang belum sempat langsung aja meluncur ke YouTube channel kami di Pro1 RRI Palembang ya. Dan jangan lupa juga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke program 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di Palembang siang ini bersama saya Dela Wawi.